Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 5 Juli 2024 ya, di hari Jumat ya, di hari terakhir di minggu ini nih teman-teman. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer kalau konten ini bukan mengajak teman-teman untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang saya analisa dan menurut saya menarik. Nah, nanti teman-teman saya harap juga bisa melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan buy and sell itu adanya di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Kecuali kalau teman-teman kasih login akunnya teman-teman ke saya gitu. Nanti saya yang enterin baru tuh ya. Canda ya teman-teman. Ya, dan saham yang biasa saya rekomendasikan itu adalah saham dengan volatilitas tinggi ya. Dan saya tuh biasanya in dan out itu cepat gitu ya teman-teman. Ketika ada momentum, bid overnya menarik gitu ya, ada buying power kuat, ya sahamnya terkonfirm naik, udah let's say 2-3%, 5%, kadang 9% juga masih suka saya kejar gitu ya. Dan ya itulah teman-teman, resikonya ini tinggi ya. Jadi penonton konten saya harap paham dan bukan trader pemula ya. Kalau trader pemula masuknya satu lot aja, tes lot aja, jangan masuk gede. Dan ya saya harap teman-teman bertanggung jawab lah ya. Oke, langsung aja di tanggal 5 Juli saya punya untuk scalping hanya ada 3 saham dan 2 saham untuk day trade ya. Untuk day trade nanti kalau teman-teman nonton semua kontennya sampai habis, saya akan sharing semuanya kenapa alasan saham-saham itu menurut saya menarik ya. Jadi sahamnya yang pertama itu ada BRPT masih ya, BRPT dan Atla. Atla ini saham yang kemarin saya rekomendasikan ya teman-teman. Kalau kemarin teman-teman yang join di YouTube membership, kalau kemarin baca postingan saya harusnya dapat cuan. Ayo yang pada cuan tolong lah ya, bantu komen di kolom komentar gitu ya. Oke, untuk pembahasannya sendiri ini akan saya coba bahas satu persatu ya. Mulai dari, nah ini postingan saya sekitar 14 jam yang lalu. Karena kemarin saya nggak bisa bikin konten ini teman-teman, by the way saya lagi bisnis trip ya, jadi makanya nggak bisa mantau market, dan waktu itu kemarin pulangnya udah malam banget ya. Nah, saya pikir nggak bikin konten, saya bangun lebih pagi dan screening di pagi harinya. Dan screening pagi tadi itu menghasilkan saya info saham Atla. Ini belum banyak menjaring retail saya bilang ya, sekitar 14 jam lalu. Terus saya bilang juga in out harus cepat. Saran kalau nggak naik jangan entry, kalau udah entry jangan hold lama, cuan bungkus ya. Ya, dan teman-teman paham Atla closingnya di 17% ya. Data transaksinya ini sih nanti saya bahas lah ya. Dan yang kedua saya bilang AGRS ini juga menarik ya, bisa jadiin watchlist, dan hari ini naik 8% ya. Tapi memang ini ya saya nggak tahu lah, kalau sekuritas teman-teman kencang harusnya pada saat market opening masih bisa ya dapat ngejar ya. Karena dia opennya itu kemarin di 80, high-nya 88 kan. Kalau saham di bawah 100 ini pertiknya udah lumayan ya teman-teman, seperti itu. Yang ketiga adalah saham BRPT, ini juga masuk dalam rekom saya lagi, dan hari ini BRPT masih menarik ya. Dan closingnya di 1260 dijaga ya, closingnya di 1260 dijaga, nanti saya bahas detail. Yang terakhir juga ada PTRO. PTRO ini sebenarnya ya sempat naik ya walaupun tipis, dan akhirnya dia tutup di zona merah gitu ya. Jadi ya memang karena kebetulan aja Atla cuan, AGRS cuan, BRPT cuan, PTRO nggak tahu deh. Dan biasanya kalau style trading saya itu nggak terlalu banyak watchlist, yang penting udah ya 2-3 trade yang penting cuan, udah tutup laptop. Karena saya juga waktu tradingnya nggak bisa banyak ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya ini ya yang udah saya info ya, mudah-mudahan informasi di YouTube membership ini bisa bermanfaat gitu ya. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama saham BRPT ini saham udah jelas ya, dia saham yang punya agenda teman-teman. Ya dipegang sama Pak PP. Saya sebenarnya kemarin udah jual kecepatan juga, saya takut ya. Nyesel juga ya, makanya trading itu penuh penyesalan. Jual kecepatan nyesel, jual di pucuk nyesel juga. Kenapa nyesel? Karena belinya nggak banyak. Wah. Ya jadi ya mungkin waktu itu kemarin saya nggak 1200 ya, 1200 nggak nyampe 1200 saya udah lepas. Pokoknya ya udah cuan lumayan. Waktu itu kemarin saya share juga ya kalau teman-teman yang nonton konten saya kemarin. Dan hari ini dia naik, masih naik, dan secara candle juga volume
ini masih menarik ya. Dan ya ini udah jelas lah ya. Ini logika sederhana aja dia kasih bonus saham itu dari mana? Berarti kan yang pegang barangnya ya di dia semua gitu. Dan kalau kita lihat data transaksinya pakai cara sederhana, ini broker retail ini nggak ada yang masuk di jajaran top 5. Ini PD-nya pasti institusi ya. Ini kayak broker-broker retail biasa kayak PD, XC, XL ini nggak muncul di sini karena angkanya kecil. Jadi main di sini tuh enak ya teman-teman, sangat-sangat liquid. Dah pantau aja BRPT, ambil 2% tuh udah ganteng banget teman-teman. Kenapa? Karena bisa masuk gede buat yang berani gitu ya. Yang kedua, ini ada saham VKTR. Saham VKTR saya juga bingung nih kenapa hari ini dia main, karena kemarin tuh ini dia udah dibanting ya, ini turun 12%, turun 6%, sempat dibawa turun juga, diangkat lagi. Hari ini volumenya luar biasa. Nah, cuma yang masih belum ketemu sama logika saya tuh biasa nih broker yang gede di sini tuh adalah broker KI, tapi ini dia nggak muncul secara signifikan ya. Ini malah jualan, yang punya barang banyak tuh harusnya KI ya. Dan ya ini yang main ZP, IF, YU, dan secara data transaksi sih menurut saya oke. Ini VKTR juga harganya 126. Ini menarik banget. Pantau aja teman-teman, pantau ya. Nah, closingnya di arah ditembokin dengan bid 340.000 lot. Ya, menurut saya VKTR bagus untuk scalping. Ya, biasanya kalau saham tutup arah solid kayak gini, pagi-pagi dia akan lompat-lompatan gitu ya. Teman-teman yang suka scalping harusnya bisa dapat cuan di sini. Dan ya kalau ngelihat data transaksinya juga termasuk liquid gitu ya. Nah, yang ketiga saya punya satu lagi saham Atla. Ini jujur teman-teman, ini sama seperti saham Wika yang lusa ya kemarin itu saya informasikan ke teman-teman ya. Nah, ini kan di sini saya info ya waktu itu. Nah, ini yang hari ini saya bilang saham Wika ini udah harus hati-hati ya, udah 3 hari naik dengan kencang volume saya bilang. Kayaknya dikit lagi udahan nih mainnya gitu ya. Dan ini saya buka dan memang hari ini dia ambles ya, sempat dibawa naik dan ambles. Closingnya minus 1,3%. Ya, polanya si Atla ini udah mirip-mirip, dan dia nih gaya mainnya saya nggak tahu nih, naik banting, naik banting, naik banting. Tapi biasanya kalau saham kayak gini dia ada melakukan apa ya, kalau saya bilang secara, tapi ya mudah-mudahan dipahami teman-teman, mereka crossing ya. Jadi tuker-tukeran barang untuk menjerat retail, tapi retailnya di sini saya lihat belum kepancing gede ya. Modal yang dikeluarin untuk crossing, fee-nya kan lumayan ya. Buat teman-teman yang paham aja nih ya. Ngelihat ZP50 by 55, CP23 22, PS-nya di sini, YU HD ketemu HD. Ya ini dari sini aja udah jelas ya, indikasi tuker-tukeran ya, teman-teman paham sendirilah. Intinya sih saya nggak usah peduli sama ini teman-teman. Ketika dia lagi main mau menjerat retail ya, saya juga retail ya, mau menjerat retail saya akan in dan out secara cepat. Saya scalping, saya numpang, begitu nggak enak saya turun gitu ya. Dan harusnya ya dari sini bisa dapat cuan. Kalau enggak ya udah fokus aja sama BRPT sama VKTR ya. Saya pikir itu ya teman-teman, saya pikir itu. Dan dua lagi saham yang menurut saya menarik untuk day trade adalah MTEK dan juga JPFA. Wah, MTEK dulu ya. JPFA ini sempat masuk saham rekomendasi swing mingguan saya loh. Yang masih hold saya sih udah enggak ya. Nah, ini saham MTEK hari ini volumenya meledak. Data transaksi sih ya enggak small accumulation, ya broker PU yang jadi top buyernya. Ya, biasanya kalau saham kayak gini akan lanjut menarik gitu ya. Kayak kita kasih contoh sederhana nih, hari kapan ya? Waktu itu dulu ya naik. Ini pun masih bisa kasih cuan, ini pun bisa kasih cuan lagi, dan ya saya berasumsi ini volumenya sangat besar ya, besok harusnya candlenya hijau lagi, dan ini saham liquid juga ya. MTEK ini saham liquid juga ya. Menurut saya ini saham menarik untuk dipantau besok. Kalau teman-teman tanya, wah ini level stop lossnya di mana ya, makanya teman-teman juga harus belajar ya jadi trader mandiri. Jadi teman-teman paham entry di mana, exit di mana. Jadi kalau pakai logika saya ya, dia kan hari ini naik 6% dengan total buyer itu yang lumayan gede lah, dia keluarin uang untuk akumulasi dan kerek harganya naik. Ya logika sederhananya sih harusnya ya kalau seandainya dia balik ke level harga saat opening hari ini ya, itu
udah bisa jadi level cut loss ya. Nggak mungkin hari ini naik 6% besok turun 6% kan, kayaknya nggak mungkin ya. Itu bisa jadi level stop loss ya kalau yang berani. Kalau nggak mau ditipisin aja di sekitar 3%. Kalau dia turun ke 3% buang gitu kalau trade plan sederhana saya gitu ya. Yang kedua ini saham JPFA. Saham JPFA ini yang main top buyernya sama sellernya ini foreign, jadi mereka nggak kompak nih, AK sama BK. Tahu lah ya, yang jelas JPFA juga ada akumulasi. Kalau ngelihat chartnya sesuai dengan plan saya ya, tapi nggak sesuai banget sih. Tapi waktu itu saya gambar beneran loh, saya gambarin ke sini dan bener nih turun nih, terus dia naik lagi ya, walaupun sideways ya, nggak sesuai sama rencana. Dan akhirnya ini break dengan apa? Dengan volume gede, dan saham yang naik dengan volume gede ya. Candlenya juga cakep ya, kayak Morobuzu gitu, full candle. Paling 2 tick ke atas nih nggak kepenuhin. Nah, biasanya sahamnya akan lanjut naik dan menarik gitu ya. Jadi gimana trade plannya? Trade plannya ini sebenarnya kan dia naiknya nggak terlalu kencang ya, 5%-an ya, 2-3% lah level stop loss di sini. Sama pakai logika yang tadi saya info, kalau dia pakai uang yang cukup besar untuk erek harga sahamnya naik tinggi dengan volume besar ya, artinya ini kan berarti transaksi terjadi sangat besar. Ini 283.000 lot ya. Ini kalau saya mundurin satu hari, ini buat belajar teman-teman dan belajar saya lah ya. Hari sebelumnya hanya 89.000 lot. Artinya apa? Artinya di tanggal 4 ini data transaksinya sangat besar. Jadi ada yang beli, ada juga yang jual gitu ya. Dan ada yang beli dan jual membuat harga saham itu naik di hari ini. Dia naik 5% secara logika, udah naikin 5% pakai uang banyak. Masa sih seller mau turunin banting harga sahamnya? Dan ini kan saham JPFA, saham besar gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Ini pasti yang masuk di sini adalah big, yang mau gerakin saham ini adalah fund gitu ya. Bukan kayak saham-saham gorengan yang biasa saya rekom ya. Beda nih, JPFA kelasnya beda ya. Dan itu menurut saya. Jadi untuk trading besok ada BRPT, ATLA, VKTR, dan MTEK sama JPFA bisa ya teman-teman lihat-lihat. Teman-teman lihat-lihat untuk day trade besok gitu ya. Untuk day trade besok ini sekedar acuan aja buat teman-teman, karena tadi saya lihat sekilas. Nah, kalau ngelihat kayak gini, apa korelasinya sama trading di saham gede, saham big cap gitu ya, saham second liner gitu ya. Korelasinya kalau dia dekat-dekat sama resist, ini resist ya. Nah, ini resist. Kalau dia dekat-dekat sama resist, bukan pasti sih, tapi asumsinya akan sangat bisa terjadi koreksi. Kalau koreksi ya pasti JPFA sama MTEK merah. Jadi teman-teman lihat dulu aja. Ya menurut saya ini menarik, saya nggak nakut-nakutin, tapi biasanya dia udah naik berapa kali dia akan ada koreksi. Gitu. Ini kan resist ya, area resist. Gitu teman-teman. Jadi itu ya, kalau ada dari teman-teman yang punya saham yang menurut teman-teman menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah cuan, boleh ya tulis di kolom komen cuan di saham apa gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.